Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama sekali dan yang paling utama, marilah sama-sama bertanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, telah memberikan taufik dan hidayah di tengah-tengah kesibukan katanya, mengtela aktivitas-aktivitas yang harus beliau selesaikan di tengah-tengah katanya hidup di akhir-akhir zaman, di mana manusia-manusia yang sudah sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberi kesempatan kepada kita untuk katanya bisa membuat sebuah perkumpulan dalam rangka memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan majelis-majelis ilmu dan juga perkumpulan majelis-majelis zikir. Inilah merupakan perkumpulan-perkumpulan yang mengundang rahmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kelompok-kelompok manusia di akhir-akhir zaman, mereka banyak membuat sebuah perkumpulan, akan tetapi kadang-kadang perkumpulan yang bisa mengundang bala dan malapetaka bagi kita semua. Maka syukur alhamdulillah, Allah masih kasih sayang kepada kita. Allah masih memberikan rahmat yang paling besar kepada kita. Beliau sisihkan sedikit waktu hanya semata-mata kita untuk mengundang kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita bersama. Semoga kita bisa setiap saat berkumpul seperti ini rupa. Inilah perkumpulan yang bisa membawa kita kepada syurga, yang merupakan harapan daripada kita Bandung. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah sangat banyak berkorban kenikmatan dan kebahagiaan yang gedanya rasakan urungnya. Berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini, semuanya ini adalah atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sudah sangat banyak berkorban dalam hidupnya. Berbagai macam persoalan-persoalan yang menimpa terhadap Rasulullah, berbagai macam kepedihan dan kesakitan yang menimpa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita hari ini bernikmat-nikmat atas penderitaan daripada beliau. Senantiasa Allah menjaga kita,
agar selalu Allah memberikan kepada kita sampai di akhir masa, sampai di hari akhirat nanti, Nabi Muhammad mengakui kita selaku umatnya. Amin. Juga kepada al dan sahabat beliau, bersama-sama Rasulullah SAW memperjuangkan agama Allah ini. Banyak di kalangan sahabat-sahabat yang mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan keluarganya. Semua pengorbanan sahabat bukan untuk pribadinya, bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan harta, tapi pengorbanan mereka semata-mata untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di hari akhirat nanti. Penderitaan para sahabat-sahabat semuanya hanya beberapa saat. Mereka menderita dalam memperjuangkan agama Allah ini. Mereka menderita di dalam memperjuangkan bersama-sama Rasulullah hanya beberapa saat dan beberapa waktu selama mereka hidup di dunia ini. Tetapi setelah mereka semuanya meninggal dunia, sampai saat ini bahkan sampai di hari akhirat nanti, mereka sedang bernikmat-nikmat di dalam kuburan sampai di hari akhirat nanti. Selawat dan salam juga kepada para alim, ulama, mutakaddimin dan mutaakhirin, para guru-guru sekalian. Mereka lah pembimbing dan pendidik kita. Mereka lah yang selalu membentengi kita agar kita terhindar daripada azab yang besar, daripada persoalan yang sangat besar. Para guru-guru inilah, para ulama-ulama inilah yang merupakan warasatul anbiya. Mereka lah yang membentengi kita daripada siksaan azab api neraka jahanam. Mereka lah yang membawa kita, mengarahkan kita agar kita menjadi manusia-manusia yang bahagia di dalam syurga nanti. Amin. Ta'zim wa takrim long tuan. Yang pertama sekali kepada Walid yang kehadir, apalagi beliau juga merupakan keluarga keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku sekalian, di mana ada satu majlis yang dihadiri oleh keturunan Rasulullah, itulah majlis yang penuh keberkahan, majlis yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Karena keturunan Rasulullah sudah dijamin merupakan orang-orang yang baik, maka senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita agar kita bisa mengikuti jejak-jejak daripada keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap saat kita berselawat kepada sahabat, setiap saat kita berselawat kepada keluarga Rasulullah? Itulah mereka merupakan kekasih, buah hati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sebenarnya pada malam ini tidak layak untuk menyampaikan ceramah, maka sangat memohon daripada Walid izin untuk saya sampaikan sedikit apa yang saya miliki pada malam yang berbahagia ini. Juga kepada para alim ulama, imumsi, para pimpinan-pimpinan pesantren, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Gesi, Tunku Imum, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang tidak mungkin saya sebutkan nama satu persatu, maka ketahuilah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat daripada ulun tuan. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah masih memberikan sisa-sisa umur kepada kita. Sampai detik saat inilah kita masih bisa memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada manusia yang paling agung di atas permukaan bumi ini. Tidak ada manusia yang lebih kasih sayang di atas muka bumi ini.
selain daripada kasih sayang daripada Rasulullah SAW kepada umatnya. Kasih sayang Nabi kepada umatnya tidak sebanding dengan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Walaupun duk nadrit, urun syik katanya mengandung kita, mereka melahirkan kita dalam keadaan sangat banyak darah-darah segar yang keluar daripada mereka. Tapi ketahuilah wahai saudaraku, kasih sayang Rasulullah kepada kita, kepada umatnya, melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kenapa tidak? Karena Rasulullah lah yang selalu mengingat-ingat nasib kita. Orang tua kita hanya mengingatkan kita, hanya menjaga kita jasmaniah kita. Urung syik katanya kejaga katanya hanya tubuh yang kasar kita. Tetapi Rasulullah mengingat kita sampai di hari akhirat nanti. Di saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semenjak di dunia, semenjak Rasulullah lahir di atas muka bumi ini, maka beliau yang bertanya yang pertama sekali yang keluar daripada mulutnya adalah ummati, ummati. Di saat beliau akhir nafas yang terakhir daripada beliau juga masih teringat ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku, umatku? Padahal beliau sedang merasakan pedihnya sakaratil maut. Wajah beliau merah. Beliau sedang merasakan penderitaan yang sangat besar. Akan tetapi yang keluar daripada mulut beliau, ummati, ummati. As-salah, as-salah. Wahai umatku, jangan engkau meninggalkan sembahyang, karena itu merupakan malapetaka besar yang akan menimpa terhadap engkau. Bahkan diceritakan, diriwayatkan dalam sebuah hadis, jikalau Rasulullah SAW hampir tiba masa untuk hidup di dunia ini, tiba-tiba datanglah seorang tamu. Pada saat itu yang membuka pintu adalah putri beliau yang sangat disayangi oleh Rasulullah, yaitu Siti Fatimah Zahra. Fatimah Zahra inilah merupakan seorang wanita sayyidul imra'ah, sayyidul mar'ah, penghulu, pemimpin daripada segala wanita itulah Sitina Fatimah Zahra. Karena beliaulah yang selalu membantu dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyampaikan kepada tamu tersebut, wahai tamu, ayahku dalam keadaan sakit. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wahai Fatimah, itulah tamu yang akan memisahkan kita. Itulah tamu yang akan memisahkan seseorang dengan keluarganya. Itulah tamu yang akan memisahkan seseorang daripada dunia ini. Ternyata tamu yang terakhir itu yang datang adalah malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Maka dengan spontan para sahabat-sahabat Rasulullah tersungkur. Bahkan Siti Fatimah Zahra tersungkur di atas lantai. Beliau merasa bersedih saat-saat berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah di saat-saat beliau merasakan pedihnya sakaratil maut, wajah-wajah beliau mulai memerah. Beliau melihat, menengok ke kiri dan ke kanan. Tidak nampak seorang teman yang selama ini mendampingi beliau, yaitu Jibril alaihi salam. Beliau bertanya kepada malaikat Israel, kemana Jibril? Maka akhirnya Jibril pun datang. Beliau mengatakan, wahai Jibril, kenapa engkau tidak berada di sampingku di akhir-akhir kehidupanku, yang selama ini telah lama engkau beserta aku dalam suka dan duka. Banyak persoalan yang menimpa aku, engkau selalu mendampingiku, wahai Jibril. Tetapi kenapa pada hari ini engkau tidak besertaku, wahai Jibril? Jibril menangis dan berkata, wahai Muhammad, aku tidak sanggup melihat wajah engkau. Aku tidak sanggup melihat bagaimana penderitaan yang engkau rasakan di skala sakaratil maut. Engkau tidak layak merasakan pedihnya sakaratil maut, wahai Muhammad, karena engkau tidak pernah melakukan kejahatan dan kesalahan. Maka di saat beliau merasakan pedihnya sakaratil maut, beliau berdoa kepada Allah, bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel,
Apakah umatku juga akan merasakan seperti apa yang aku rasakan malam ini? Apakah umatku juga akan merasakan sakaratil maut seperti apa yang telah aku rasakan ini? Kata malaikat Israel, wahai Muhammad, apa yang kau rasakan itu jauh sangat sedikit. Apa yang kau rasakan itu jauh sangat lebih ringan daripada apa yang akan dirasakan oleh umatmu. Apalagi umatmu yang berdosa, yang melakukan setiap saat kesalahan dan berdosa kepada Allah, berbuat maksiat. Maka ruh mereka dijemput oleh para malaikat azab. Maka saat itulah beliau berdoa, ya Allah, seandainya seperti ini yang akan dirasakan oleh umatku nanti, ya Allah, maka ringankanlah terhadap mereka sakaratil maut yang menimpa umatku, ya Allah. Jangan engkau berikan kepedihan itu terhadap umatku. Jangan engkau sakiti umatku, ya Allah. Ya Allah, apa yang harus menimpa terhadap umatku nanti setelah aku sampai di hari akhirat, biarkanlah aku yang merasakan hari ini. Berikanlah itu semuanya untuk aku. Biarkanlah aku yang menanggung seluruh kepedihan-kepedihan yang akan menimpa terhadap umatku nanti. Maka sebahagian para perawi hadis menyampaikan bahwa sakaratil maut yang dirasakan oleh umat Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad, sakaratil maut yang telah dirasakan oleh orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, sakaratil maut yang akan menimpa terhadap kita semua nanti di kala akhir kehidupan kita, maka sebahagiannya telah ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepedihan yang mestinya kita yang harus merasakan itu, maka kepedihannya uronyo sebahagiannya telah diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Rasulullah menimpa kepedihan yang sangat besar dikala beliau merasakan sakaratil maut. Siti Fatimah, Siti Aisyah selaku istri beliau menyampaikan, aku tidak pernah cemburu kalau ada orang-orang yang berkata bahwa ada si fulan merasakan sakaratil maut yang muda, setelah aku melihat bagaimana sakaratil maut yang akan menimpa, yang telah tertimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah, siapa ada manusia di muka bumi ini yang mau merasakan kepedihan orang lain? Mana ada manusia, bahkan seorang ibu pun tidak akan mau merasakan penderitaan sakaratil maut yang menimpa terhadap anaknya. Tapi Nabi Muhammad bukan satu orang sakaratil maut kepedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi semua umatnya, berapa ratus ribu miliar manusia umat Nabi Muhammad, yang mereka harus merasakan kepedihan sakaratil maut, tetapi sebahagiannya telah ditanggung oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai di hari akhirat nanti, dikala manusia telah dibangkitkan semuanya, manusia yang pertama sekali dibangkitkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau dibangkitkan, mantangna tanuh di atas dahi beliau. Dari tanah beliau dibangkitkan masih ada tanah-tanah di atas muka-muka beliau. Beliau menyapu tanahnya, berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa kebaikan, apa pembalasan Allah terhadapku hari ini, atas perjuanganku, atas penderitaanku, apa yang akan diberikan oleh Allah kepada aku, wahai Jibril? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, hari ini bukan hari bersedih Muhammad. Hari ini bukan lagi hari untuk mengalirkan air mata, wahai Muhammad. Semua kenikmatan akhirat, semua kebaikan-kebaikan hari akhirat hari ini telah dicurahkan untuk engkau ya Muhammad. Syurga semuanya telah dihias, berbagai macam apa yang engkau diinginkan hari ini, hai Muhammad, Allah telah memberikan kepada engkau. Bukan itu yang aku maksudkan, wahai Jibril. Tapi bagaimana terhadap umatku? Apa yang akan menimpa umatku? Apa yang akan dirasakan oleh umatku? Apa yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada aku? Maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala beliau akhir kehidupan teringat kepada kita. Kemudian setelah beliau dibangkitkan juga teringat sampai di padang mahsyar.
Seluruh para anbiya semuanya merasa ketakutan terhadap azab dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia gugur dalam padang mahsyar, maka semua manusia itu ada orang-orang yang berdosa akan keluar keringatnya, malu di hadapan Allah. Kenapa kita tidak malu di hadapan Allah? Berapa banyak nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, tapi kita bermaksiat kepadanya. Allah memberikan mata kepada kita, tidak diberikan kita sebagai orang-orang yang buta. Hari ini kita hebat, hari ini kita menjadi pemimpin, hari ini orang-orang menokohi kita, hari ini orang-orang segan kepada kita karena nikmat Allah. Karena Allah menutup segala keaiban-keaiban yang kita miliki. Tapi seandainya hanya satu nikmat yang Allah mencabut daripada kita, apabila Allah menampakkan sebuah keaiban daripada kita, jangankan orang lain untuk menghormati kita, keluarga kita sendiri, bahkan anak-anak kita sendiri akan meninggalkan kita semuanya. Maka tidak boleh berbangga di dunia ini dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Makanya hari akhirat kita akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan keluar keringatnya menurut dosa yang pernah dia lakukan. Nah, manusia yang ditubi ruh sampai uliun. Nah, manusia yang ditubi ruh sampai ule, dia karam. Ada manusia yang keluar keringat sampai pusat dan sebagainya dan sebagainya. Semua manusia merasa ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah manusia ingin mendapatkan sebuah pertolongan, tidak ada pertolongan yang lain. Manusia sepakat untuk pergi kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya, tajak Nabi Adam. Kita memohon kepada Nabi Adam alaihissalam agar beliau mau membantu kita pada hari ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirlah manusia di hadapan Nabi Adam. Ya Nabi Adam, engkau merupakan manusia yang pertama diciptakan di atas muka bumi ini. Engkau orang yang sangat disayangi oleh Allah. Engkau pernah duduk dalam surga, menikmati surga. Engkau merupakan nenek moyang daripada kami semuanya. Maka hari ini bantulah kami, wahai Nabi Adam. Lihatlah umat manusia dalam padang mahsyar. Mereka sedang karam dengan keringat mereka sendiri, sedang menunggu azab yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Adam? Wahai seluruh cucu-cucuku semuanya, memang benar apa yang engkau sampaikan. Memang benar aku ini merupakan manusia yang pertama. Memang benar aku pernah menikmati surga. Tapi ketahuilah hanya dengan satu kesalahan yang pernah aku lakukan. Aku diusir dari tempat-tempat yang indah. Jangankan untuk membela kalian hari ini, long sendiri hana long tu'oh nasib. Apa yang akan menimpa terhadap diriku? Jangankan aku untuk hadir di hadapan Allah meminta pertolongan untuk kalian, aku sendiri merasa malu di hadapan Allah dan aku juga tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap diriku. Yang terakhir kali para manusia berangkat, Nabi Nuh berangkat kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang memberikan pertolongan. Beliau hadir di hadapan Allah bukan meminta untuk kebaikan keluarga. Beliau bukan menanyakan di mana keluargaku. Beliau bukan menanyakan di mana hartaku, di mana jabatanku, apa yang akan diberikan Allah untukku. Tapi beliau menanyakan, "Maha ya Allah, berilah keringanan terhadap umat-umatku. Selamatkanlah semua umat-umatku ya Allah. Jangan engkau siksa mereka ya Allah. Jagalah mereka ya Allah." Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan malam-malam tertentu dikala beliau masih hidup, beliau keluar dari rumahnya sendiri. Pernah diceritakan oleh Siti Aisyah, istri daripada beliau, sedang beliau tidur dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah bangun, keluar dari rumahnya, sehingga para keluarga Rasul mencari Rasulullah kemana-mana tidak dia dapati. Kejar Rasulullah anak itu haunya. Ternyata beliau diperdapat di sebuah perkuburan Baqi. Di situ beliau mengalirkan air mata. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li ummati, Allahumma ighfir li ummati.
Allahumma ighfir li ummati. Beliau berdoa bukan untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi beliau berdoa untuk umatnya yang berdosa, umatnya yang bersalah. Maka jauh 1400 silam tahun yang lalu Rasulullah telah mengalirkan air mata untuk kita semua, untuk kesalahan kita, untuk keburukan yang kita lakukan di hadapan Allah. Beliau mengalirkan air matanya di daerah perkuburan, maka air matanya membasahi seluruh tanah-tanah hanya untuk kesalahan-kesalahan kita. Makanya sungguh matilah hati manusia apabila dia telah berbuat kejahatan tapi dia tidak pernah mengalirkan air matanya. Itulah manusia-manusia yang telah buta mata hatinya. Dia banyak melakukan kesalahan setiap saat, setiap waktu, bertahun-tahun, bahkan hampir meninggalkan dunia ini. Kaswatil qulub, tapi air matanya keras. Jumudul aini min alamatil kaswatil qulub, tanda orang-orang yang keras mata hatinya. Dia tidak mau mengalirkan air matanya. Dikala jumudul aini, itulah orang-orang yang keras mata hatinya, keras matanya daripada mengalirkan air mata. Maka di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal, ya Allah, lindungilah aku daripada, jauhkanlah aku, melindungilah aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat, dan daripada min ainin la tadma, dan daripada mata-mata yang tidak mau mengeluarkan air matanya. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka sudah sepantasnya hari ini kita dalam menjalani kehidupan ini agar kita diterima di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah SAW. Apalagi bulan-bulan Rabiul Awal inilah merupakan bulan-bulan taubat, bulan-bulan untuk mengenang kembali bagaimana sejarah Rasulullah. Kalau kita membuka sejarah-sejarah beliau, penderitaan beliau sangat banyak, bukan untuk pribadi beliau. Akibat daripada penderitaan beliau sehingga kita menjadi orang-orang beriman. Akibat daripada penderitaan beliau kita menjadi orang-orang Islam. Kita menjadi keturunan-keturunan kita nyuruh-nyuruh iman kepada Allah. Kita hidup dalam lingkungan orang-orang beriman, mudah dalam keadaan beribadah kepada Allah, tidak menyembah patung dan sebagainya, karena penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah SAW. Bahkan penderitaan yang menimpa keluarga-keluarga Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Khadijah selaku istri daripada Rasulullah SAW. Berapa banyak harta Khadijah yang beliau korbankan untuk menyebarkan agama Allah ini, sampai agama itu sampai di daerah-daerah gedanya uronyo, atas pengorbanan daripada Siti Khadijah. Hampir 2/3 kekayaan yang ada di kota Mekah miliknya Siti Khadijah. Beliau berkorban dalam hidupnya. Dari sangat banyak harta orang yang sangat kaya akhirnya menjadi orang-orang yang tidak punya apa-apa dikala beliau meninggalkan dunia ini. Untuk apa beliau korbankan harta itu? Untuk kebahagiaan daripada umat Nabi Muhammad, supaya iman dan Islam ini sampai ke seluruh pelosok-pelosok. Sampai hari ini iman dan Islam ada dalam dada-dada kita. Kadang-kadang gedanya uronyo tidak sadar. Kita hari ini mengeluh karena Allah tidak memberikan kekayaan kepada kita. Orang-orang miskin mengeluh, merasa Allah ini tidak adil karena Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Orang-orang yang menginginkan sebuah jabatan mengeluh karena tidak sampai cita-cita apa yang diharapkan. Tapi mereka tidak tahu Allah hari ini masih kasih sayang, iman dan Islam masih Allah berikan dalam dada kita. Semuanya ini atas penderitaan yang pernah menimpa Rasulullah dan para keluarga-keluarga beliau. Bahkan Siti Khadijah, di saat beliau tidak lagi memiliki harta, beliau menangis. Lantas Rasulullah bertanya, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis wahai Khadijah? Apakah engkau merasa menyesal karena aku menjadi suami daripada engkau? Apakah engkau menyesal wahai Khadijah, dulu engkau merupakan orang-orang kaya, dulu merupakan orang hartawan, dimuliakan oleh seluruh orang-orang Arab, tapi hari ini engkau telah dihinakan karena engkau bersuamikan aku wahai Khadijah?"
Apakah engkau hari ini Khadijah merasa menyesal? Engkau menangis karena engkau tidak punya apapun yang ada, bahkan pakaian di tubuhmu pun hari ini merupakan pakaian-pakaian yang tidak baik. Bukan, kata Siti Khadijah. Long hana menyesal dengan apa yang telah aku korbankan hari ini. Hartaku yang telah habis semuanya aku korbankan untuk agama Allah dan Rasul. Aku hari ini merupakan orang-orang yang sudah tua dan tidak aku miliki. Aku tidak menyesal. Tetapi aku, wahai Muhammad, hari ini yang aku tangisi adalah longnyo hanale harta. Aku tidak mempunyai harta sedikit pun. Sedangkan perjuanganmu, wahai Rasulullah, sangat panjang. Sedangkan engkau akan berjuang terus menerus. Apa yang harus aku berikan? Maka Khadijah berpesan, wahai Muhammad, seandainya aku meninggal nanti, seluruh tubuhku telah dikuburkan, maka engkau ambillah tulang-tulangnya. Apabila engkau ingin melewati sebuah sungai, maka dikala engkau melewati sebuah sungai akan tetapi tidak engkau dapatkan sebuah jembatan, tidak ada titik, tidak ada jembatan, maka galilah kuburanku, ambillah segala tulang-tulangku, jadikanlah tulangku itu sebagai jembatan untuk engkau Muhammad, untuk engkau berjalan menyebarkan agama Allah ini. Hari ini kadang-kadang katanya tidak mau berkorban dalam hidup kita untuk agama Allah. Padahal hari ini kenikmatan yang kita rasakan semuanya atas penderitaan Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh tidak akan sampai agama ini kepada kita. Sungguh tidak akan sampai agama ini dalam hati-hati kita semuanya. Tidak akan bisa kita nikmati seperti apa yang kita nikmati hari ini, seandainya penderitaan Khadijah itu tidak diperoleh oleh beliau, tidak dirasakan oleh Khadijah. Seandainya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak mau mengorbankan di dalam hidup daripada mereka, maka inilah yang perlu kita berfikir, saudaraku sekalian. Maka urunnya bagaimana kita untuk berkorban dalam hidup kita. Biarpun susah-susah Rasulullah dan sahabat-sahabat dikala mereka hidup, tetapi hari ini mereka penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan. Maka udeg gedanya orang itulah merupakan contoh teladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang telah diberikan oleh Allah kibancara urang yang kita berkorban untuk agama Allah. Karena sungguh manusia yang paling sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Walaupun hidup di dunia ini penuh dengan penderitaan-penderitaan. Dengan gara-gara hartanya tidak menjamin gedanya untuk mendapatkan kesuksesan. Fir'aun dan Qarun merupakan orang-orang hebat di masanya. Siapa bilang Fir'aun dan Qarun bukan orang hebat? Tidak ada manusia hari ini yang punya harta seperti harta Qarun. Tidak ada manusia hari ini yang memiliki kekuasaan melebihi daripada kekuasaan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun dan Qarunnya padumtun nagai dirasa nikmat. Ratusan ribu tahun yang silam setelah Fir'aun dan Qarun mati, maka sampai hari ini sedang merasakan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya juga akan demikian. Kesempatan hidup ini hanya sesaat. Akan tetapi kesempatan hidupnya katanya akan kembali kepada Allah bertahun-tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Nenek-nenek katanya uronyo, bahkan nek tu katanya uronyo, keluarga-keluarga katanya yang lebih awal meninggal, mereka ada yang 200 tahun dalam kuburan. Hidup di dunia hanya 60 tahun. Maka berkorbanlah di dunia ini, karena manusia yang sukses adalah manusia yang sukses di hari akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan dalam syurga, itulah merupakan orang-orang yang sukses. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan sebuah kesuksesan di hari akhiratnya perlu gedanya uronyo berkorban dalam hidup gedanya.
Perlu gedanya uronya untuk melawan segala keinginan-keinginan gedanya, hawa nafsu gedanya. Perlu gedanya untuk melawan yaitu bisikan-bisikan syaitan daripada gedanya. Perlu gedanya untuk menghadiri banyak majlis-majlis ilmu. Inilah yang sebuah kenderaan, bahkan Rasulullah menyampaikan ini merupakan sebuah kebun-kebun syurga. Tanamkanlah rasa cinta gedanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanamkan kecintaan kita, mahabbah kepada Rasulullah inilah merupakan jalan yang mudah untuk menuju kita kepada syurga. Semua kita menginginkan dan mengharapkan setiap saat dan setiap waktu. Bahkan kita berdoa di tengah-tengah malam, ya Allah, jadikanlah aku sebagai ahli syurga. Ya Allah, berikanlah syurga kepada kami, keluarga kami dan keturunan-keturunan kami. Maka salah satunya jalan adalah mahabbah, yaitu kecintaan kita kepada Rasulullah. Hari ini semua kita bergembira, berbangga-bangga dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini semua kita berkata bahwa kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Tapi hari ini sejauh mana rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba datang seorang lelaki Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Kapan datangnya hari kiamat ya Rasulullah?" Karena semua orang takut akan datangnya hari kiamat. Takut ataupun tidak takut, kiamat itu pasti akan datang kepada kita. Bahkan pada masa Rasulullah pun orang-orang takut kapan datangnya hari kiamat. Maka ada Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Tapi Rasulullah kembali bertanya kepada lelaki tersebut sebagai pertanda bahwa itu tidak penting bagi kamu bahwa bertanya tentang mata sa'ah. Itu urusan Allah. Ma'a'adatta, madza a'adatta? Apa yang kau persiapkan? Inilah yang Rasulullah bertanya kembali kepada lelaki tersebut, apa yang kau persiapkan? Ini yang harus kita persiapkan. Maka yang perlu kita lakukan berfikir kapan datangnya kiamat. Kita hidup hampir kiamat, musibah akan datang terus menerus kepada kita, bencana juga akan datang kepada kita. Bukan itu yang perlu kita pikirkan, karena semua kita akan meninggal dikala datang waktunya. Tapi yang perlu kita perhatikan hari ini, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, madza adatta, apa yang kau persiapkan untuk datangnya musibah, apa yang kau persiapkan dikala datangnya hari kiamat. Lantas orang itu berjawab, ma'addatu bisalatin tamin wa shaumin tamin. Aku tidak mempersiapkan sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, umrah yang banyak. Akan tetapi aku hanya mempersiapkan bahwa hubbillahi wa rasulihi, aku hanya cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta. Engkau wahai lelaki, dikala nanti datangnya hari kiamat, dikala engkau meninggal dunia, dikala sampai waktumu hidup di dunia ini, engkau akan berserta orang-orang yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai Allah dan Rasul, maka engkau akan berserta mereka nanti di hari akhirat. Engkau bersama Rasulullah nanti di atas titik siratal mustaqim. Engkau bersama Rasulullah nanti dalam surga. Engkau bersama Rasulullah nanti di atas kolam daripada minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini itulah yang perlu kita tanamkan untuk kita dan keluarga-keluarga kita. Banyak di antara kita hari ini menyia-nyiakan syariat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak di antara gedanya uronya mencintai orang-orang kafir. Para pemuda-pemuda uronya lebih fan, lebih suka kepada para orang-orang kafir, pemain bola, para artis-artis. Bahkan gaya hidup kita hari ini lebih banyak kita menuruti gaya hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Profesi yang sedang gedanya geluti uronya juga kita mengikuti jejak orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sedikit pun kita hari ini telah mengabaikan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berpakaian kita tidak berpakaian seperti Rasulullah. Cara hidup kita tidak hidup seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Cara mendidik anak-anak kita juga kita tidak mendidik seperti apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya anak kita menjadi orang-orang celaka dan durhaka. Hari ini saudaraku sekalian,
Kenapa ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini bermaksiat kepada Allah? Kenapa ada anak-anak kita hari ini menjadi para pemabuk? Kenapa anak-anak yang hadir hari ini merupakan orang-orang yang menghancurkan kehidupan kita? Orang yang tidak ada arti dalam hidup mereka, orang yang tidak berfungsi. Mereka merupakan orang-orang maksiat kepada Allah. Padahal mereka dikala dihidupkan di atas muka bumi ini juga dalam keadaan suci dan bersih. Semuanya manusia sama. Para pemuda-pemuda yang mabuk hari ini, para pemuda-pemuda yang bermaksiat hari ini, para pemuda-pemuda yang tidak bermanfaat hari ini, mereka juga lahir di dunia ini dalam keadaan suci dan bersih sama seperti orang lain. Tapi pakaian gedanya uronyo menjadi manusia celaka. Siapa yang telah menghancurkan kehidupan mereka? Yang kegedanyo telah menghancurkan kehidupan para anak-anak kita. Kenapa orang lain baik, anak orang lain lebih baik? Bahkan hari ini ada anak yang membunuh orang tuanya. Padahal berapa tahun kita mendidik dan membimbing mereka, berapa banyak keringat kita yang keluar atas pengorbanan kita terhadap anak gedanya. Tapi akhir daripada kehidupan kita, sebelum kita meninggal dunia, malah anak ini menjadi malapetaka bagi kita di dunia sampai di hari akhirat nanti. Padahal mereka dilahirkan oleh Allah suci bersih. Laqad kharajnakum min batni ummikum, kata Rasulullah. Allah berfirman melalui ayat kursi bahwa aku melahirkan engkau semuanya daripada perut orang tua kamu. Wa qalbukum tahir, bahwa hati kamu semuanya bercahaya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Rasulullah. Semua bayi yang lahir itu dalam keadaan suci dan bersih. Siapa yang menghancurkan mereka? Illa abawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajjisani. Tetapi dua orang tualah yang membawa mereka kepada Yahudi. Dua orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang Nasrani. Dan dua orang tua mereka lah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang Majusi. Yang telah menghancurkan anak-anak kita adalah kita sendiri orang tuanya. Tanya telah menzalimi anak-anak kita. Betapa sayangnya kita kepada anak kita, tapi kita setiap saat menzalimi mereka. Kita telah menghancurkan kehidupan mereka bukan sekedar di dunia. Di dunia dia tidak bermanfaat, sampai di hari akhirat dia dimasukkan oleh Allah dalam neraka jahanam nanti di hari akhirat karena kesalahan kita dalam mendidik dan membimbing mereka. Atas kezaliman kita di dunia ini, akhirnya anak kita menjadi orang-orang yang celaka dan durhaka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa sayangnya, padahal mereka lahir di dunia ini suci dan bersih. Anak kita lahir di dunia ini hatinya sangat suci, akan tetapi kita telah menzalimi mereka semuanya. Kenapa kita menzalimi mereka? Kita tidak membimbing rohaniah mereka. Padahal kiban agamanya, syariat Rasulullah mengajarkan kepada kita semenjak kita menikah, geyu menikah dengan wanita-wanita yang salihah, orang-orang yang beribadah kepada Allah, agar dia lahir dari rahim-rahim wanita-wanita yang suci. Kemudian setelah lahir, maka anak katanya gajarkan geyu buhnan dengan nama-nama yang baik. Tasammu bi asma'il anbiya, berikanlah nama-nama yang baik kepada mereka seperti apa yang pernah diberikan oleh Abdul Muttalib terhadap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian geyo bagdanya untuk membimbing mereka umur 7 tahun. 7 tahunnya menyehana legedanya tayo sembahyang, maka dosa yang menimpa kepada gedanya. Siuro si malam limang boh wate, maka apabila limang boh watenya hana tayo sembahyang, maka limang boh dosa yang menimpa kepada gedanya. Umur 10 tahun giyupoh, maka semuanya apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya tayo abaikan. Akhirnya anak gedanya menjadi manusia celaka dan durhaka. Nyo tanggung jawab gedanya sampai di hari akhirat nanti. Uronyo memang tenang-tenang manteng gedanya. Tapi dikala kita masuk dalam liang lahat nanti, maka semua itu sungguh tidak ada arti.
Maka saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka perhatikanlah kepada anak dan keluarga-keluarga udahnya. Dan semua apa yang kita lakukan di dunia ini merupakan tanggung jawab bagi kita. Dan setiap anaknya itu merupakan tanggung jawab bagi katanya. Menyebab bu si malam di mengjaga hantam tua katanya, tapi hantam tua katanya tak temayang, tapi rohaniah mereka tak sia-siakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan kepada katanya bersama untuk mari katanya kenang kembali sejarah Rasulullah. Maka didiklah para anak-anak kita agar anak-anak katanya menjadi anak-anak yang baik. Didiklah mereka pada kebaikan-kebaikan yang kemantang yang bisa Tuhan sampaikan. Maka mudah-mudahan Allah Nabi luang kepada katanya, Nabi rahmat kepada katanya, agar kita bisa membawa mereka anak-anak kita kepada jalan kebaikan, agar anak-anak katanya bisa tabi bimbingan-bimbingan rohaniah, baik sampai dia katanya tak tinggalkan rohaniah mereka, akhirnya anak katanya menjadi manusia-manusia yang celaka dan durhaka. Enak komentar yang bisa Tuhan sampaikan, lebih dan kurang Tuhan lakemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin apa yang ingin dandang tanya dapat jauh makanan, silakan tanya untuk ingin bertanya atau kuota zikir dia terserahlah. Hanya oleh sementara yang bisa Tuhan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita.